kita akan berdoa sebelum kita mengawali ibadah dan pelayanan di pagi hari. Kita akan berdoa bersama. Segala puji dan syukur bagi-Mu ya Bapa yang baik, yang memperkenankan kami untuk hadir bersama melayani dan ikut serta dalam kebaktian pagi. Bapa, ampuni dosa kami hingga kami layak di hadapan-Mu dan kami diberkenan dalam pelayanan bersama. Biar pelayanan kami memuliakan nama Tuhan dan firman Tuhan menjadi berkat ketika disampaikan. Terima kasih Bapak, kami serahkan pelayanan kami dan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang mengasihi Tuhan. Saya senang kita bisa bersama-sama beribadah dalam kebaktian pagi tanggal 7 Juni 2020. Selamat pagi bagi seluruh sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani, Jakarta. Kita bersukacita bahwa Tuhan memberikan kita kesehatan senantiasa dan berkat Tuhan kita terima hari lepas hari. Dan kita mau datang untuk menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Sekalipun kita belum bisa datang ke gedung gereja karena masih terdapat wabah penyakit dan juga peraturan-peraturan yang belum memungkinkan kita untuk beribadah bersama-sama. Tetapi kita bisa setia mengikuti setiap kegiatan gereja melalui media elektronika yang disiarkan via YouTube maupun Zoom. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan sebagai sidang jemaat. Diberitahu bahwa hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 akan diadakan doa puasa, dan pokok doa akan di-share di grup gereja pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020. Kita akan memulai puasa dari jam 8 pagi dan kita akan buka di tempat masing-masing setelah acara jam doa selesai. Jadi diperkirakan sekitar pukul 19.45 dan pokok-pokok doa akan dibagikan di grup gereja. Anggota gereja yang berulang tahun sepanjang minggu ini yaitu Ananda Abdiel Jonathan Putra tanggal 7 Juni, Bapak Tios Yansen tanggal 9 Juni, Saudari Vini Purnama tanggal 9 Juni, Ananda Milan Keisa Eliaser Wahyudi tanggal 11 Juni, dan Ananda Joshua Arthur Gunawan tanggal 12 Juni. Kegiatan-kegiatan gereja berlangsung seperti biasa. Hari Rabu jam 18.30 waktu Indonesia bagian Barat disiarkan via YouTube. Kita bisa bersama-sama berdoa dan memuji Tuhan. Lalu ada hari Minggu untuk sekolah minggu jam 7.45 dimulai dari kelas asuhan sampai dengan dewasa, wanita dan pria senior. Kita bisa mengikuti via kelas masing-masing. Ada yang melalui Zoom dan juga ada pelajaran yang disiarkan melalui YouTube. Sedangkan kebaktian pagi jam 9 jam 6 sore, untuk kebaktian sore jam 6 itu akan disiarkan via YouTube. Kita bisa beribadah bersama-sama. Baik, mari kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan memberkati kita semua.
dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memulai acara kebaktian kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian kemuliaan dan hormat dari nyanyian pujian 21. Oh
buat dan pada kami. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau menyertai kami dari setiap hari-hari kehidupan kami, dalam setiap persoalan hidup kami, dalam setiap pekerjaan dan pergumulan kami. Tuhan selalu ada memberikan jawaban bagi setiap pergumulan kami. Bapa yang baik, saat ini kami mau bersatu hati memuji memuliakan Engkau dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, walau kami tidak bisa berkumpul bersama-sama di rumah-Mu saat ini. Tapi kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di keluarga kami masing-masing. Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami supaya sungguh-sungguh kami boleh memuji memuliakan Engkau, boleh meninggikan nama-Mu yang agung, sehingga ibadah kami boleh layak dan berkenan kepadamu. Ampuni dosa kesalahan kami ya Bapa, supaya semuanya itu tidak menghalangi ibadah kami untuk memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau, kami serahkan acara ibadah kami dari awal hingga akhirnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tema kita di bulan Juni. Saya mau ikut Yesus, kemudian dilanjutkan mengikut Yesus keputusan.
mendengarkan pujian persembahan dari keluarga Bapak Immanuel.
Kita akan baca secara silih berganti. Sesudah itu, Yesus pergi lagi ke pantai danau, dan seluruh orang banyak datang kepadanya, lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus mengambil rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Raymond dengan judul "Ikut Yesus Selamanya". Mari kita persiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian tiap saat dari nyanyian pujian 242.
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara serta anak-anak yang saya kasihi di dalam Kristus. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupan kita semua, jemaat Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta, jemaat yang mengikuti Yesus dengan penuh kesetiaan. Dan pagi hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Kita belajar tentang ajaran Alkitab yang mengingatkan saya dan saudara untuk ikut Yesus selamanya. Markus pasal 2 ayat 13 sampai 17. Menjadi pertanyaan bagi kita ketika membaca kebenaran firman Tuhan ini, maukah kita mengikut Yesus selamanya? John Fox dalam bukunya The Book of Martyrs mencatat kehidupan seorang pria yang terdapat di dalam Alkitab. Buku itu menceritakan bahwa pria ini adalah orang yang tadinya orang yang berdosa karena dia bekerja untuk penjajah yang sedang menjajah bangsanya. Dia melakukan perubahan untuk kemudian mengikut Yesus selamanya. Pria ini adalah saksi dari kehidupan Yesus, perkataan-perkataan Yesus, dan juga dia kemudian menuliskannya dalam catatannya, kelahiran Yesus, khotbah yang disampaikan oleh Kristus, perbuatan-perbuatan Yesus, kematian, kebangkitan, dan amanat agung dari Yesus. Dia catat dalam tulisannya. Pria ini juga ditulis dalam catatan resmi Roman Martirologi dari Gereja Katolik, mengatakan bahwa ia akhirnya menjadi martir atau saksi Kristus yang setia sampai akhir hidupnya di Ethiopia. Fox, Book of Martyrs, juga mendukung tradisi kematian pria ini dengan cara dipenggal dengan halberd, yaitu semacam senjata tombak yang menggunakan dua buah tangan di Ethiopia, di kota Nadaba atau Nadayar, kurang lebih tahun 60. Pria ini ikut Yesus dengan penuh kesetiaan, dan Alkitab mencatat namanya adalah Lewi. Dalam kitab Injil Markus dan Lukas atau dalam kitab Injil yang ditulis oleh dia menyebut dirinya dengan sebutan Matius. Dia merupakan contoh orang yang mengikut Yesus dengan penuh kesetiaan sampai akhir hidupnya. Dan Matius sama seperti para rasul yang lain, mereka adalah saksi yang melihat kebangkitan Yesus, dan setelah Yesus bangkit, para rasul ini menjadi contoh keteladanan orang yang memiliki sikap setia ikut Yesus selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang ingin menjadi murid Yesus, tetapi mereka tidak bisa hidup dalam kesetiaan. Tidak sedikit orang-orang yang tadinya mengaku Kristen, tetapi kemudian meninggalkan Kristus dalam hidupnya. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mengapa mereka mundur dari ikut Yesus sebagai murid Yesus? Kita akan melihat jawaban itu dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar bersama-sama pagi hari ini. Kita tidak mau mundur sebagai murid Yesus, melainkan selamanya ikut Yesus. Mari kita melihat keteladanan sikap setia ikut Yesus selamanya adalah sikap dari para pengikut Yesus,
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, kita adalah pengikut Yesus yang setia untuk selamanya. Tekad dengan pertolongan dari Roh Kudus akan memampukan kita untuk ikut Yesus selamanya. Nah, bagaimana caranya kita bisa menjadi murid Yesus yang ikut Yesus selamanya? Mari membuka kitab Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Di sini berbicara kepada saya dan saudara supaya kita bisa menjadi murid yang ikut Yesus selamanya. Lihat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14a dari kitab Injil Markus pasal yang kedua. Ikut Yesus selamanya dikarenakan menerima panggilan Yesus secara pribadi. Alkitab mencatat bahwa Yesus adalah seorang guru yang baik dan dia senang mengajar. Berkali-kali dikatakan bahwa Yesus mengajar orang banyak. Ketika dia ada di bukit, dia mengajar orang banyak. Dia mengajar tentang kerajaan Allah. Dia mengajar tentang hidup yang berkenan kepada Allah. Dia mengajar tentang hidup kekal yang ada di dalam dirinya. Dan Bapa yang mengutus dia untuk menyampaikan kebenaran itu. Dan Bapa yang mengutus dia untuk menjadi keselamatan bagi banyak orang. Dan itulah yang diajarkan oleh Kristus. Dia guru yang senang mengajar. Saudara perhatikan Markus pasal 2 ayat yang ke-13. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kita semua senang dan percaya kepada Yesus Kristus. Kita mengatakan diri sebagai orang Kristen, murid Yesus. Namun sudahkah saya dan saudara hidup sebagai murid Yesus yang setia dalam mengikuti ajaran-ajarannya? Apakah saya dan saudara sudah menjadi orang-orang yang setia setiap hari membaca Alkitab? Karena ajaran-ajaran Kristus semua tertulis di dalam Alkitab kita. Sudahkah kita hidup dalam ajaran Tuhan dengan menjadi orang yang setia membaca Alkitab setiap hari? Tahun 1998 ada seorang pemuda yang begitu haus akan kebenaran firman Tuhan dan dia dipenuhi dengan hadirat Tuhan dalam hidupnya. Dia baru saja bertobat dan dia menikmati segala kebenaran firman Tuhan. Dia haus. Sebab itu dia datang ke sebuah gereja baptis. Karena dia tahu bahwa gereja baptis itu adalah gereja yang mengajarkan kebenaran firman Tuhan dengan tepat, jelas, dan benar. Jadi dia datang kembali ke gereja yang sempat dia tinggalkan sebelum dia bertobat. Pemuda ini masuk ke gereja kembali tahun 1998. Dan dia duduk di belakang, di bangku bagian paling belakang. Anggota-anggota kita menyambut dengan ramah, tetapi dia masih menjadi asing di gereja itu. Memang tidak ada pemuda lain yang duduk di sebelahnya, tetapi fokusnya adalah dia rindu akan firman Tuhan. Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Dia mau menikmati segala kebenaran firman Tuhan. Jadi sekalipun di gereja dia tidak ada orang yang duduk di sebelahnya, tidak menemani dia tetap datang ke gereja itu. Dan firman Tuhan membuat dia bertumbuh. Dia bertumbuh menjadi murid sekolah minggu di gereja baptis itu. Lalu tidak berapa lama kemudian dia menjadi guru sekolah minggu di gereja itu. Dia menjadi pengajar di KPW. Dia menyampaikan renungan di acara jam doa. Dia kemudian menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan lalu pemuda itu yang haus akan firman Tuhan bertumbuh secara rohani. Dia akhirnya menjadi seorang pendeta yang terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan karena dia suka akan ajaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, kita semua sudah saatnya untuk hidup dalam ajaran Kristus.
kita membaca Alkitab setiap hari, kita menghidupinya dalam hidup kita sehari-hari, dan kita bisa menjadi orang yang setia kepada Yesus, ikut Yesus selamanya. Alkitab kemudian menuliskan bahwa setelah Yesus selesai mengajar di pantai danau itu, dia kemudian pergi melewati sebuah rumah cukai. Saudara lihat ayat yang ke-14. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata, "Ikutlah aku." Markus 2 ayat 14. Lewi adalah nama pria ini. Markus 2 ayat 14 dan Lukas pasal 5 ayat 27 mencatat kisah yang paralel dan menyebutkan nama orang ini, nama pria ini adalah Lewi, seorang yang berdosa karena dia menjadi orang yang bekerja memungut pajak bagi pemerintah Romawi yang saat itu sedang menjajah bangsanya. Dan menjadi pemungut cukai waktu zaman Romawi, orang ini harus menyetor uang terlebih dahulu di awal. Oleh sebab itu kemudian dia harus bekerja dengan keras memungut pajak kepada orang-orang Yahudi bangsanya sendiri, dan seringkali dia mengambil pajak yang lebih daripada seharusnya karena dia sudah mengeluarkan uang terlebih dahulu dan memberikannya kepada pemerintah Romawi. Dan dia aman karena dia dijaga oleh prajurit-prajurit Romawi dalam menjalankan tugasnya sebagai pemungut pajak. Tetapi orang-orang Yahudi melihat orang yang seperti ini adalah orang yang berdosa dan dimasukkan dalam kumpulan orang berdosa seperti perempuan-perempuan berdosa dan yang lainnya yang digolongkan sebagai orang berdosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas bahwa Lewi adalah orang yang berdosa dan dia tidak disukai oleh bangsanya. Lalu kemudian Lewi mendengar suara Kristus yang memanggil dia, "Ikutlah aku." Alkitab kemudian mencatat dalam kitab Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, Lewi ketika menulis kisah hidupnya dalam kitab Injil Matius itu, dia menyebut dirinya dengan sebutan Matius. Dia tidak memakai nama Lewi, tetapi dia menulis namanya Matius. Lewi mendengar panggilan Yesus ketika Yesus lewat di depan tempat pekerjaannya. Ada seruan yang dikumandangkan oleh Yesus, "Ikutlah aku." Dan seruan Yesus itu terus berkumandang kepada setiap orang, kepada saya yang juga mendengar panggilan Yesus untuk ikut dia bertobat, menyerahkan diri untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan, "Mari ikutlah aku." Ada banyak orang yang membutuhkan kabar Injil. Siapa yang mau kuutus? Saya menjawab, "Ini aku Tuhan, aku mau menjadi hamba." Seruan Yesus itu terus berkumandang kepada setiap orang di segala masa, sampai nanti dia datang kembali yang kedua kalinya untuk mengakhiri segala sesuatu. Dia terus menyerukan orang untuk ikut dia. "Ikutlah aku." Bagi saudara yang belum percaya kepada Yesus, seruan Yesus itu berlaku bagi saudara sekarang ini. Ikutlah aku. Jangan sia-siakan kesempatan untuk mengikut Yesus, menjadi orang yang percaya dan menyerahkan dosa kita kepadanya untuk menerima pengampunan dosa dan keselamatan dari Yesus. Ikutlah Yesus sekarang saat engkau mendengar seruan Tuhan itu. Dan bagi engkau juga yang mendengar seruan Tuhan, "Ikutlah aku," engkau merasa terpanggil untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu hidupmu. Sekarang Tuhan memanggilmu, "Ikutlah aku." Serahkanlah diri, layanilah Tuhan seumur hidupmu. Ikutlah aku. Dan bagi engkau, orang yang masih hidup di dalam kebiasaan dosa, hari ini kau mendengar seruan dari Tuhan, "Ikutlah aku." Tinggalkanlah segala perbuatan dosamu itu. Datanglah kepada Kristus
ikutlah Dia. Secara pribadi Tuhan sudah memanggil engkau, memanggil Bapak, Ibu, anak-anak, saudara dan saya. Kita semua mendengar panggilan Tuhan dan kita bisa ikut Yesus selamanya karena kita sudah mendengar panggilan Yesus secara pribadi. Ikutlah Yesus selamanya. Kebenaran yang kedua, supaya kita bisa ikut Yesus selamanya adalah, saudara perhatikan apa yang dilakukan oleh Lewi atau Matius ini. Ikut Yesus selamanya dengan meninggalkan hidup lama. Saudara lihat ayat 14b sampai dengan ayat yang ke-15. Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti Dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya, sebab banyak orang yang mengikuti Dia. Perkataan ini memberitahu kepada saya dan saudara bahwa Lewi bisa ikut Yesus selamanya sampai dia menjadi seorang martir yang terus menjadi saksi yang setia bagi Tuhan seumur hidupnya, adalah dia meninggalkan kehidupan lamanya. Lewi bukan hanya mendengar suara Tuhan saja, tetapi dia mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus segera dan dia meninggalkan segala sesuatunya. Lewi meninggalkan hidupnya yang tidak berarti sebagai orang berdosa karena dia bekerja dengan cara yang salah di tempat yang salah kepada orang yang salah, dan dia kemudian bisa meninggalkan semua itu. Lewi tanpa ragu ikut Yesus dan setia untuk selamanya. Alkitab menuliskan bahwa setelah Lewi meninggalkan rumah cukai itu, kemudian Lewi mengajak Yesus makan ke rumahnya. Lewi mengumpulkan banyak teman-teman sejawatnya sebagai para pemungut cukai dan juga orang-orang berdosa lainnya. Markus 2 ayat 14b sampai dengan ayat yang ke-15 tadi yang sudah kita baca. Ketika saya membaca firman Tuhan ini, bisa jadi bahwa Lewi sudah memberikan kesaksian kepada teman-teman seprofesinya. Lalu kemudian dia mengadakan perjamuan yang terakhir untuk teman-temannya, karena kemudian dia akan mengikuti Yesus dan dia tidak pernah akan kembali menjadi pemungut cukai. Dia meninggalkan pekerjaannya itu untuk selama-lamanya. Dia adalah satu-satunya bahkan rasul yang tidak pernah kembali ke pekerjaan lamanya. Kita ingat para murid Yesus yang profesi sebagai nelayan, ketika Yesus ditangkap, mati, dikuburkan, mereka berkata satu sama lain, mari kita pergi menangkap ikan. Karena mereka melihat bahwa Yesus sudah mati dan mereka berpikir selesai sudah, dan mereka kembali menjadi nelayan pemencari ikan. Sebelum akhirnya Yesus yang bangkit itu menampakkan diri dan mengatakan kepada mereka untuk kembali ikut aku dan menjala manusia. Lewi, dia tidak pernah kembali kepada profesi lamanya, kehidupan lamanya. Dia tidak mungkin kembali lagi untuk hal itu. Dia sudah melepaskan semuanya. Nah, Lewi juga sudah memberikan kesaksian kepada teman-temannya dan membawa mereka kepada Yesus. Keputusan Lewi untuk ikut Tuhan selama ini tidak sia-sia. Kita perhatikan bahwa Lewi tidak lagi melakukan dosa dalam pekerjaannya. Dia membawa banyak orang untuk Kristus dalam kehidupan selanjutnya. Lewi kemudian memakai pena yang biasanya dia gunakan untuk mencatat pajak atau cukai orang-orang Yahudi itu. Dia memakai penanya itu untuk menuliskan cerita tentang Yesus secara runut, secara baik, karena dia orang yang cermat. Dia mencatat peristiwa yang dialami Kristus, dia mencatat setiap perkataan Tuhan, dan dia memakai itu dalam kehidupan barunya di dalam Kristus. Dan hidupnya menjadi berguna karena karya yang ditulisnya itu kan dibaca terus oleh banyak orang seluruh dunia, membaca kisah Kristus dari tulisan Matius. Andai kata dia tidak ikut Yesus, dia hanya menjadi sama seperti para pemungut cukai waktu itu dan tidak pernah akan diingat lagi tulisannya. Tetapi dia memakai hidupnya untuk ikut Yesus selamanya
dan dia menjadi abadi dan karyanya memberkati banyak orang. Ikut Yesus selamanya bisa terjadi kalau saya dan saudara meninggalkan seluruh kehidupan lama kita untuk ikut Yesus. Terus terang, kita tidak bisa menutup mata dengan kenyataan ada orang-orang yang tadinya mengaku orang Kristen atau orang yang percaya kepada Yesus atau murid Yesus. Dia mengatakan, bahkan ada orang yang mengatakan, saya dulu hamba Kristus, tapi kemudian dia tidak lagi menjadi murid hamba atau pengikut Yesus. Kita tidak bisa menutup mata untuk hal itu. Kenapa sebabnya? Apa yang membuat orang-orang itu tidak bisa setia ikut Yesus selamanya? Jawabannya hanya satu hal. Mereka tidak meninggalkan seluruh hidup lamanya untuk hidup baru di dalam Tuhan. Itu kuncinya. Dia belum benar diselamatkan di dalam Kristus. Dia belum menyerahkan seluruh kehidupan lamanya kepada Tuhan. Mungkin mereka masih terikat dengan keinginan untuk jabatan yang belum ditinggalkannya ketika mereka ikut Yesus. Mereka masih terikat akan harta. Jadi ketika harta itu menggoda mereka rela meninggalkan Tuhan. Mereka mungkin belum meninggalkan ingin merasa terkenal ketenarannya. Jadi ketika mereka ingin terkenal, mereka rela untuk meninggalkan Tuhan atau hal lainnya, sehingga mereka tidak bisa ikut Yesus untuk selamanya. Ketika saya ada di Yogyakarta dan bermalam di sebuah penginapan, bertemu dengan pemilik penginapan itu, kemudian berbicara. Dia bertanya, siapakah saya? Dan saya jawab, saya pendeta. Lalu orang itu tanpa saya juga dia mengatakan, dulu saya orang Kristen. Dan mulailah kami berbicara. Dan saya terus bertanya kepada dia, mengapa kau tidak lagi menjadi orang Kristen? Kau membuang hidup yang berguna, membuang kehidupan yang kekal. Lalu dia bercerita banyak hal yang membuat dia tidak ikut Yesus selamanya. Kami berbicara banyak di sana. Dan akhirnya pembicaraan itu ditutup dengan doa dan dia menangis. Saya membawa dia untuk kembali ikut Yesus dan berdoa bersama dengan dia. Saya tidak tahu kemudian apakah orang itu akhirnya kembali kepada Tuhan atau tidak. Tapi pada kesempatan itu, saya ingatkan dia bahwa segala sesuatu harus ditinggalkan. Kehidupan lama harus ditinggalkan untuk menjadi orang yang setia ikut Yesus selamanya. Saudara dikasih Tuhan, kita dapat ikut Yesus selamanya kalau ada kerelaan untuk menyerahkan kepada Kristus seluruh kehidupan lama kita, dan kita berkata tidak akan kembali lagi dalam kehidupan lama yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita dapat ikut Yesus selamanya kalau kita memiliki kerelaan untuk meninggalkan hidup lama kita dan tidak pernah akan kembali lagi seperti yang sudah dilakukan oleh Matius. Dan Yesus memanggil saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua untuk meninggalkan hidup lama kita dan bisa ikut Yesus untuk selamanya. Kita bisa melakukan hal itu kalau kita berserah diri kepada Roh Kudus, dan Tuhan akan memampukan kita untuk meninggalkan hidup lama kita, ikut Yesus untuk selamanya. Yang ketiga, ikut Yesus selamanya karena Tuhan sudah datang kepada kita. Saudara perhatikan kitab Injil Markus pasal 2 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa Yesus makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Lihat perkataan Tuhan, dengar perkataan Tuhan ini. Saya dan saudara bisa ikut Yesus selamanya karena Tuhan sudah datang untuk kita. Tindakan Lewi dengan mengajak teman-teman seprofesinya dan orang-orang berdosa yang lain datang kepada Yesus memang mendatangkan ketidaksukaan bagi para ahli Taurat dari golongan Farisi.
sebagai pemimpin rohani harusnya merasa senang ketika ada orang berdosa mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan ajaran-ajaran yang Kristus sampaikan, kebenaran-kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka tidak suka orang berdosa datang untuk mendengar ajaran firman Tuhan. Lalu Yesus memberikan jawaban berupa analogi, layaknya seorang tabib, yaitu orang yang bekerja untuk memberikan kesembuhan bagi orang sakit secara tradisional waktu itu. Dokter belum ada, ya. Sekolah kedokteran belum muncul. Tabib, ya, seperti layaknya dokter sekarang ini. Yesus menganalogikan demikian. Perhatikan perkataan Tuhan. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Orang benar sudah diselamatkan, dan tugas untuk mencari orang yang berdosa itu harus dilakukan oleh orang-orang yang rohani itu. Mereka tidak melakukan itu. Saya dan saudara seharusnya juga terus mencari orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang benar sudah memperoleh keselamatan dan mereka sudah bisa datang kepada Yesus. Ada banyak orang berdosa yang belum bisa datang kepada Yesus, dan tugas kita mencari mereka, menghampiri mereka, mendatangi mereka. Karena Tuhan sudah melakukannya kepada saya dan saudara. Dia sendiri datang ke dalam dunia ini. Dia mencari orang-orang yang berdosa. Dia mencari orang-orang yang sakit untuk diberikan kesembuhan secara jasmani, diberikan kesembuhan secara rohani, diberikan keselamatan daripada kebinasaan sebagai orang berdosa, tapi diberikan keselamatan untuk menjadi orang-orang benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya membaca tulisan William Barclay dalam bukunya Pemahaman Alkitab Setiap Hari, Injil Markus halaman 90, menuliskan pandangan Barclay terhadap sikap para ahli Taurat dari golongan Farisi ini. Barclay menuliskan demikian: orang-orang itu merasa takut tertular oleh orang berdosa. Mereka takut jangan-jangan mereka terinfeksi oleh dosa. Mereka sama seperti dokter yang menolak untuk datang kepada orang-orang yang berpenyakit menular karena takut tertular. Yesus tidak demikian. Yesus menganalogikannya sebagai seorang tabib yang memang harus datang kepada orang yang sakit, yang memerlukannya. Yesus menyebutkan dirinya datang untuk memanggil orang-orang berdosa yang layaknya seperti orang sakit itu, supaya mereka bertobat, diselamatkan, mereka menjadi sembuh di hadapan Tuhan. Dan Yesus mengatakan kamu tidak melakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kita perlu bersuka cita bahwa ada banyak dokter di masa sekarang, di masa pandemi wabah penyakit ini. Mereka bekerja dengan keras, dan dokter-dokter itu terus merawat orang-orang yang berpenyakit menular. Mereka tidak bersembunyi, tapi mereka datang, mereka mengerjakan tugas panggilan mereka seorang dokter untuk memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang terkena penyakit menular. Saya angkat topi untuk para dokter, tenaga-tenaga kesehatan, perawat dan lain sebagainya di rumah sakit, di klinik, dimanapun juga. Ketika mereka melakukan pertolongan kepada orang-orang, sekalipun orang itu juga berpenyakit menular, saya tahu ini berbahaya. Dan saya pernah melihat hal itu. Saya ada di tengah-tengah orang-orang yang berpenyakit menular itu, dan saya salut, saya merasa kagum kepada para dokter yang melakukan tugasnya dengan baik. Mereka tidak menghindar, mereka datang dan menolong. Dan seharusnya demikianlah yang dilakukan oleh setiap orang yang menyangkut profesinya sebagai tenaga kesehatan, sebagai orang yang memang menyerahkan diri untuk melayani. Harus ada di tempat di mana dia seharusnya berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa menemukan juga perkataan seorang misionaris Kristus yang bernama C.T. Studd ketika dia membayangkan orang-orang Kristen yang seharusnya bertindak tetapi hanya bisa bicara saja. Studd mengatakan, sebagian orang ingin hidup dalam bunyi lonceng gereja atau kapel. Aku ingin mengelola warung keselamatan di depan gerbang neraka. Jadi dia berkata, ada banyak orang Kristen yang seharusnya melakukan tindakan untuk memberitakan Injil.
dia harus melakukan kegiatan-kegiatan sebagai orang Kristen. Tapi mereka hanya berdiam diri saja, hanya bicaranya saja, omongannya saja. Dan Ustaz mengatakan, saya ingin mengelola sebuah warung keselamatan di depan pintu gerbang neraka, supaya orang tidak masuk dalam neraka karena menerima keselamatan di dalam Kristus. Jadi datang melakukan sesuatu bagi orang yang membutuhkan Kristus, orang yang membutuhkan kasih, orang yang membutuhkan keselamatan, supaya mereka bisa ikut Yesus. Dan Yesus sudah melakukannya. Dia datang untuk saya dan saudara. Yesus mau menyelamatkan kita dari kematian akibat perbuatan-perbuatan dosa kita. Dan itu sebabnya kita harus ikut Yesus selamanya. Karena dia sudah datang bagi saya dan saudara. Dia memberikan kemuliaannya. Dia tidak mempertahankan kealahannya, melainkan memilih mengosongkan dirinya untuk datang menjadi sama seperti kita, untuk mengambil bagian kematian kita dalam dirinya. Dan dia mau menanggungnya untuk saya dan saudara. Itu sebabnya kita harus ikut Yesus selamanya. Tuhan sudah datang bagi saya dan saudara. Mari kita berdoa. Kita ingat firman Tuhan yang sudah mengingatkan kepada saya dan saudara untuk ikut Yesus selamanya. Ikut Yesus karena kita sudah menerima panggilan Yesus secara pribadi. Kita harus ikut Yesus untuk selamanya. Ikut Yesus selamanya, dan kita harus meninggalkan hidup lama kita yang berdosa, supaya kita bisa fokus untuk ikut Yesus selamanya. Dan kita ikut Yesus selamanya karena kita tahu bahwa Tuhan sudah datang kepada saya dan saudara untuk memberikan keselamatan melalui pengorbanan dirinya. Itu sebabnya kita harus ikut Yesus selamanya. Bapa kami bersuka cita karena kami diingatkan kembali untuk menjadi orang-orang percaya yang ikut Yesus selamanya. Karena kami sudah menerima panggilan Tuhan secara pribadi untuk ikut Yesus selamanya. Dan kami sudah diberitahu oleh firman Tuhan bahwa kami harus meninggalkan seluruh kehidupan lama kami yang berdosa, supaya kami bisa ikut Yesus selamanya. Dan Yesus mengatakan bahwa dia sudah datang untuk kami dan memberikan diri untuk menyelamatkan kami dari dosa. Itu sebabnya kami harus ikut Yesus. Saya ikut Yesus selamanya karena Tuhan sudah datang kepada kami. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk ikut Yesus selamanya. Karena kita sudah mendengar panggilan Tuhan Yesus secara pribadi, dan kita meninggalkan kehidupan lama kita, dan Tuhan sudah datang bagi saya dan saudara. Jadi kita akan ikut Yesus selamanya. Kita akan menyanyikan suara firman Tuhan, suara Yesus berkumandang, dan yang pujian nomor 142. Kita akan nyanyikan semua baik. Amin.
Dasari persembahan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucapkan syukur ya Tuhan untuk berkat yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan, biarlah itu berkenan di atas-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah persembahan kami, haleluya, amin. Berkat Tuhan tidak terhitung dilimpahkan bagi kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan, agar pekerjaan Tuhan baik di gereja induk maupun di gereja cabang-cabang dapat terlaksana. Apa yang kita berikan kepada Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kita akan mengakhiri kebaktian pagi kita dengan doa penggembalaan dan mohon berkat Tuhan. Setelah itu kita akan nyanyikan pujian terakhir dalam kebaktian pagi kita, Aku Memuji Kebesaran-Mu. Mari kita akan berdoa menghadap kepada Tuhan. Bapa dalam surga, Bapa yang kami ikuti di dalam Yesus Kristus dengan penuh kesungguhan hati dan kesetiaan untuk selama-lamanya. Bapa, kami bersyukur karena penyertaan-Mu, berkat-Mu dan kasih-Mu bagi kami hari lepas hari, bagi keluarga kami masing-masing. Kami bersuka cita karena Tuhan yang menyertai dan memberkati. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa kepada-Mu untuk menyerahkan Gereja Baptis Indonesia Getsemani Jakarta. Tuhanlah yang memiliki gereja ini, Bapalah yang memberikan kemajuan, dan Bapa juga yang dipermuliakan di dalam gereja-Mu ini. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi anggota gereja yang sakit. Terus kepada-Mu kami serahkan Bapak Alfred, supaya dia memperoleh kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan Bapak Sinfa ke dalam tangan-Mu. Mohon kiranya Bapak yang penuh kuasa akan memberikan pemulihan kesehatan bagi Pak Sinfa. Kami menyerahkan kepada-Mu ya Bapa yang baik untuk Bapak Tio Kim Len yang juga sakit di usia tuanya. Engkaulah yang memberi penghiburan dan kekuatan dan kesembuhan bagi dia. Bapa yang baik, kami menyerahkan juga Pak Atung ke dalam tangan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan memberikan pemulihan bagi Pak Atung yang juga sakit. Bapa, kami datang menyerahkan kepada-Mu anggota gereja yang sedang mengandung. Kami terus berdoa bagi Ibu Tio Sarni Simamora dan bayi dalam kandungannya diberkati oleh-Mu. Mereka berjalan baik dan ketika nanti proses kelahiran terjadi, kuasa Tuhan akan membuat segala sesuatunya baik-baik saja. Bapak, kami juga menyerahkan kepada-Mu untuk persiapan kedua orang yang sudah mengaku percaya dan nanti siap dibaptiskan pada saatnya, supaya mereka siap untuk menjadi anggota gereja dan orang percaya yang setia kepada Kristus seumur hidup mereka. Bapak, kami menyerahkan gereja ini ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan cabang-cabang gereja supaya Tuhan juga dipermuliakan, dan biarlah setiap acara gereja berlangsung untuk kemuliaan nama Tuhan, dan setiap firman Tuhan yang diberitakan memberkati setiap orang yang mengikutinya, dan setiap hati rindu untuk terus memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan mendengarkan firman-Mu. Bapak, secara khusus kami berdoa bagi bangsa dan negara ini, sama seperti halnya di seluruh dunia yang terkena dampak penyakit. Kami berdoa supaya Bapa dengan kuasa-Mu akan memberikan pemulihan hingga wabah penyakit ini boleh selesai dan sembuh bagi setiap orang yang sakit, dan orang yang sehat dilindungi oleh-Mu hingga tidak terkena penyakit. Bapak, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami supaya semua dilindungi Tuhan. Kami berdoa supaya pemerintah menerima hikmat-Mu dalam menjalankan tugas memerintah bangsa ini,
dan seluruh rakyat Indonesia melakukan yang terbaik bagi bangsanya dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam pemeliharaan-Mu. Dan akhirnya hamba berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Bapa memberkati mereka hari lepas hari, Bapa memberkati keluarga mereka dengan kerukunan dan kebahagiaan rumah tangga, dan Bapa memberkati setiap pekerjaan, usaha, dan pelayanan yang dilakukan, dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan seluruh keluarga anggota gereja-Mu. Berkati anak-anak kami, berikan keberhasilan bagi mereka ya Tuhan, dan mereka percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup menurut kehendak-Mu. Kami bertumbuh terus secara rohani di dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus menyertai kami sampai selama-lamanya.